Mantan Wakapolri Oegrosono mengkritik laporan Presiden ke-7 Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Rai Suryo CS. Oegrosono menilai laporan Jokowi pada 30 April 2025 melanggar KUHP lama dan baru. Menurutnya laporan itu melanggar pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan 2 KUHP baru. Hal itu karena tidak ada penjelasan detail terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dialami Jokowi. Pernyataan itu disampaikan oleh Oegrosono setelah diperiksa sebagai saksi ahli hukum pidana Rai Suryo CS pada Kamis 12 Februari. Oegrosono juga mengatakan delik aduan pencemaran nama baik tidak pernah melaporkan lebih dari satu orang. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, katanya. Oleh karena itu Oegrosono menilai laporan Jokowi terhadap Rai Suryo CS tidak jelas. Oegrosono juga menilai penyidik Polda Metro Jaya telah melanggar ketentuan dalam KUHP lama maupun baru. Sebab mereka membagi tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi itu menjadi 2 klaster. Menurut Oegrosono pembagian tersebut tidak diatur dalam KUHP lama maupun baru. Dia menganggap laporan Jokowi telah melanggar pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan 2 KUHP baru, karena tidak ada penjelasan detail terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dialami mantan wali kota Solo atas tuduhan ijazah palsu dari Rai Suryo CS. Selain itu, Oegrosono juga mengungkapkan tidak mungkin pelapor melaporkan lebih dari satu orang dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari satu. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, katanya. Oegrosono juga menganggap penyidik dari Polda Metro Jaya melanggar ketentuan dalam KUHP lama maupun baru terkait pembagian klaster para tersangka. Dia menegaskan pembagian semacam itu tidak diatur dalam KUHP lama atau baru. Diketahui, Rai Suryo CS masuk dalam klaster 2 kasus ini. Sementara klaster pertama yaitu Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, Damai Harilubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Namun, khusus Egy dan Damai, status tersangka terhadap mereka telah dicabut setelah penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, pada 13 Januari 2025 lalu. Penghentian penyidikan ini setelah mereka mengajukan keadilan restoratif atau restorative justice yang disebut juga disetujui oleh Jokowi. Kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama, itu tidak ada juga secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru maupun lama. Yang ada ya pasal 55 dan 56 KUHP, tentang penyertaan dan pembantuan tindak pidana, kata Oegrosono. Oegrosono juga menyoroti pasal yang disangkakan terhadap Rai Suryo CS yang menurutnya melanggar pasal 63 KUHP. Dia menegaskan ketika ada tersangka yang melakukan tindak pidana umum dan khusus, maka pasal yang disangkakan yaitu terkait tindak pidana khusus. Oegrosono turut menyoroti SP3 yang diterbitkan kepada Egy dan Damai di mana seharusnya hal tersebut turut berlaku bagi tersangka lainnya. Hal tersebut lantaran 8 orang ditetapkan sebagai tersangka karena satu laporan dari Jokowi.